Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Hanya membayangkan, setelah Anda memasuki medan perang kehancuran, Anda hanya bisa sendirian, dan bepergian sendirian. Akhirnya, dia melarikan diri dari medan perang yang runtuh dan kembali ke rumahnya sendiri yang megah tetapi tidak populer. Meskipun rumah itu mewah dan bernilai ratusan juta, tidak dihuni dan populer. Saya kesepian, dan saya bahkan tidak punya pembicara. Sebaliknya, meskipun kumuh itu kotor, berantakan, dan buruk, dengan sedikit merapikannya, itu bisa diubah menjadi surga di bumi. Setelah setiap kembali, Zhu Hengyu dapat memulihkan dan menyesuaikan suasana hatinya di surga ini. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Untuk saat ini, masih jauh dari cukup. Pada saat ini, orang miskin di perkampungan kumuh ini dapat dikatakan bercampur baik dan buruk. Ada warga sipil biasa yang baik dan gangster pembunuh. Warga sipil yang baik hati itu tidak lebih dari. Zhu Hengyu juga bersedia berbaik hati kepada orang lain. Namun, jika itu seperti pria berotot bermata satu, Zhu Hengyu tetap akan membersihkannya. Kalau tidak, Zhu Hengyu akan membangun di sisi ini, tetapi mereka akan menghancurkannya di sisi lain. Ini tidak mungkin untuk dikembangkan. Bagaimanapun, kehancuran jauh lebih sulit daripada konstruksi. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kota, sedikit demi sedikit. Tetapi jika Anda ingin menghancurkan sebuah kota, itu mungkin terbakar dalam api. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu mengambil Yan kembali, menyewa kereta, dan bergegas ke tempat penyimpanan kereta rusa. Setelah membayar uang dan mengeluarkan keranjang rusa, Zhu Hengyu mengendarai mobil jalan menuju ke daerah kumuh. Di kantor penyimpanan kendaraan di dekat daerah kumuh, Zhu Hengyu menyimpan kereta rusa. Kemudian, Zhu Hengyu dan Yan Hui kembali ke daerah kumuh. Sepanjang perjalanan kembali ke gubuk. Meskipun Zhu Hengyu dan Yan Hui sudah tinggal di Frost Battlefield selama seminggu. Tetapi untuk membalikkan 5 elemen alam, hanya 1 malam telah berlalu di sini. Karena itu, tidak ada yang berubah di pondok. Dia menyapa Yan Hui dan duduk di tempat tidur. Zhu Hengyu tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dia bicarakan. Zhu Hengyu memandang Yan dan menjawab, luka Anda sudah sembuh. Apakah Anda punya rencana selanjutnya? Yan Hui tertegun, jika dia bisa, tentu saja dia ingin mengikuti sisi Zhu Hengyu. Tetapi, bahkan tidak memikirkannya, itu tidak mungkin. Sebelumnya, itu karena Zhu Hengyu baik hati dan tidak tahan melihat seorang anak mati di depannya. Dengan kemampuan untuk membantu, Zhu Hengyu wajib. Tapi sekarang, Yan Hui telah pulih kesehatannya. Selama Anda bekerja keras dan menanggung kesulitan, Anda selalu dapat menghidupi diri sendiri. Jadi selanjutnya, Zhu Hengyu tidak memiliki kewajiban, jadi dia akan terus membawanya di sisinya. Adapun untuk tetap bersama Zhu Hengyu sepanjang waktu, itu bahkan lebih bermimpi. Belum lagi dia, anak jalanan kelas terendah di masyarakat. Bahkan penguasa kota-kota Tiandu tidak menganggapnya serius. Di sisa hidupnya, ia harus bekerja keras sendiri. Sama seperti kata Jin Hao dan Dutian. Anda harus menguasai hidup Anda sendiri. Nasib Anda sendiri harus di tangan Anda sendiri. Yan Hui bertanya pada dirinya sendiri, dia sama sekali tidak baik. Apa yang bisa dia lakukan dengan kata-katanya sendiri? Saya tidak bisa membaca atau menghitung. Artinya, tidak ada budaya dan tidak ada kemampuan untuk belajar. Saya berumur 15 atau 6 tahun, tetapi tidak pernah berlatih. Dia bahkan tidak bisa makan cukup makanan setiap hari, dan tubuhnya sangat lemah. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia ini? Setelah merenung cukup lama, Yan Hui akhirnya menemukan jawabannya. Satu-satunya jawaban. Perlahan mengangkat kepalanya, Yan Hui menatap Zhu Hengyu dan berkata, bolehkah saya menelepon suami Anda, dapatkah saya belajar dari Anda? Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Sebelum hari ini, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir untuk mengambil Yan kembali sebagai murid. Bukannya Zhu Hengyu tidak bisa menyelamatkannya. Sebenarnya, keturunan dan bakat Yan Hui benar-benar tidak sejalan dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak tahu cara melatih murid seperti itu. Atribut Yan Hui adalah kayu. Garis keturunannya adalah 3.000 pohon willow yang lemah. 3.000 pohon willow yang lemah ini tidak sepele. Apapun yang dimulai dengan 3.000 adalah keberadaan luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk 3.000 lemah willow. Tapi masalahnya sekarang adalah, 3.000 lemah willows ditandai dengan penyembuhan, tetapi apa yang dipelajari Zhu Hengyu hampir semuanya diciptakan untuk kehancuran. Terlalu sulit bagi seseorang yang mengabdikan diri pada jalan kehancuran untuk mengajar orang lain bagaimana memperlakukan dan bagaimana memulihkan. Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening, dia tampak ragu-ragu. Yan Hui tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dengan rendah diri, dan tetes air mata jernih mengalir di pipinya. Melihat Yan Hui menangis sedih, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas.
Jangan sedih, bukan karena aku menolak menerimamu, itu benar-benar cara yang kupelajari bertentangan dengan karakteristikmu. Ya, mendengar apa yang dikatakan Zhu Hengyu, Yan Hui mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap Zhu Hengyu. Apa yang paling dipedulikan Yan Hui bukanlah bahwa Zhu Hengyu akan menolak untuk menerimanya sebagai murid. Apa yang dipedulikan Yan Hui sebenarnya adalah apa yang dipikirkan Zhu Hengyu tentang dirinya di dalam hatinya. Jika Zhu Hengyu tidak menerimanya karena dia memandang rendah dirinya dan mendiskriminasikannya, Yan Hui memang akan sedih. Tetapi jika Zhu Hengyu hanya berpikir dia tidak bisa mengajarinya, dia takut menunda dia. Itu masalah lain. Sangat mencintainya dan sangat peduli dengan perkembangan masa depannya. Bagaimana dia bisa sedih di hadapan kebaikan seperti itu? Mengangkat kepalanya dengan keras kepala, Yan menjawab, aku tahu aku telah menyebabkan masalah untukmu, tapi, kecuali kamu, tidak ada yang akan mengajariku lagi. Setelah jeda, Yan Hui menatap Zhu Hengyu dengan berani, dan berkata dengan tegas, bahkan jika mereka mau mengajar, aku mungkin tidak jarang. Sambil berbicara, Yan Hui dengan berani mengulurkan tangannya dan memeluk tangan besar Zhu Hengyu dengan erat di lengannya. Melihat Zhu Hengyu dengan kagum, Yan menjawab, saya tidak tahu, Anda bisa memberitahu saya sesuatu, tapi Yan hanya akan mengenali suaminya dalam kehidupan ini. Kamu mengucapkan kata itu padaku, dan aku akan mempelajarinya. Jika kamu memberitahuku sebuah tipuan, aku akan mempelajarinya. Tidak peduli seberapa kuat orang lain telah belajar, aku tidak akan mempelajarinya. Yang ini, melihat Yan Hui dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, meskipun kamu tidak keberatan, aku tidak punya cukup banyak untuk belajar mengajarimu, jadi. Lagi pula, aku tidak bisa menerima kamu sebagai murid. Untuk menjadi seorang guru, atau bahkan seorang guru, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjaga rumah. Anda harus benar-benar mampu berkhotbah, mengajarkan karma, dan memecahkan teka-teki untuk murid-murid Anda. Tetapi di depan Yan Hui, Zhu Hengyu tidak bisa melakukan ini. Mengenai atribut dan darah Yan Hui, Zhu Hengyu tidak mampu mengajarinya Taoisme yang cocok sama sekali, juga tidak bisa membebaskannya dari semua keraguan. Karena Anda tidak dapat berkhotbah, mengajar karma, dan menyelesaikan keraguan, bagaimana Anda dapat dengan sombong menerima orang lain sebagai murid? Bukankah ini anak nakal yang pantas disebut namanya? Latihan. Namun, situasi Yan Hui saat ini ada di sini. Jika Zhu Hengyu menolak untuk mengajarinya, tidak mungkin bagi orang lain untuk mengajarinya. Zhu Hengyu adalah satu-satunya harapan Yan Hui. Seperti yang dikatakan Yan Hui, Zhu Hengyu mengajarinya kata, lalu dia tahu itu. Zhu Hengyu melewati triknya, maka dia akan melakukannya. Jika Zhu Hengyu tidak mewarisinya, maka dia tidak akan tahu apa-apa. Kecuali Zhu Hengyu, tidak ada yang akan memainkan Yan di matanya. Mendengarkan hati dan paru-paru Zhu Hengyu, Yan Hui sangat tersentuh. Air mata yang sudah terhenti, keluar lagi. Tapi air mata barusan adalah air mata kesedihan, air mata kesedihan. Tapi sekarang air mata adalah air mata sukacita dan air mata bergerak. Memang, pria itu jelas tidak bisa berkhotbah, menerima karma, dan menyelesaikan keraguan berdasarkan karakteristiknya, jadi tentu saja dia tidak bisa menjadi tuannya. Kalau tidak, jika orang lain tahu tentang itu, Anda masih tidak bisa memarahi Zhu Hengyu karena menipu dunia dan menyesatkan orang. Namun, jika mereka tidak dapat diterima sebagai murid, dalam kapasitas apa Yan Hui dan Zhu Hengyu bisa akrab? Melihat ekspresi cemberut Yan Hui, Zhu Hengyu ragu-ragu untuk beberapa saat dan berkata, ya, aku tidak bisa mengajarimu Taoisme dan kekuatan magis, jadi aku tidak bisa menerimamu sebagai murid. Bahkan jika aku dengan enggan menerimanya, aku tidak tahu harus mengajarimu apa. Kamu bisa menjadi bocah buku kecilku untuk saat ini. Sebagai anak buku, kamu bisa mengikutiku siang dan malam. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kapan saja, dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Adapun apa yang bisa kamu pelajari dariku dan seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, semuanya tergantung pada keberuntungan pribadimu. Mendengar bahwa dia bisa berada di sisi Zhu Hengyu kapan saja, Yan Hui tiba-tiba menyalakan matanya. Mengangguk cepat, Zhu Hengyu khawatir lehernya akan patah. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Yan menjawab, putranya sudah lelah sepanjang hari, aku akan menjemput putranya untuk mencuci dia. Zhu Hengyu membuka mulutnya dan tidak bermaksud membiarkan Yan kurus kembali untuk melayaninya. Tapi setelah memikirkannya, Zhu Hengyu menutup mulutnya lagi. Pepatah lama berjalan dengan baik, tidak ada aturan, tidak ada lingkaran. Karena saya menganggap Yan Hui sebagai anak buku, yaitu anak laki-laki dengan tubuhnya sendiri, maka ia harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Kalau tidak, Yan akan kembali ke dirinya sendiri dan tidak akan bisa berurusan dengan dirinya sendiri. Dan Zhu Hengyu juga melanggar tradisi dan aturan. Dengan cara ini, anak laki-laki itu tidak seperti anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu tidak seperti anak laki-laki itu, hanya akan berantakan dan tertawa murah hati. Selain itu, hal semacam ini benar-benar kompeten untuk Yan Hui. Lakukan apa yang dia bisa, tanpa menyebabkan kerugian baginya. Zhu Hengyu dapat menikmati semuanya dengan tenang. Tentu saja, ketika Yan Hui melakukan semua yang harus dilakukan bocah itu,
Zhu Hengyu harus melakukan apa yang dia bisa untuk membantu Yan Hui dan mengolahnya menjadi bakat. Setelah mencuci, Zhu Hengyu duduk di tempat tidur dan memanggil Yan kembali. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan Anda, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melek huruf dan tanda hubung. Jika Anda bahkan tidak tahu kata-katanya, Anda tidak akan dapat mempelajari keterampilan apapun. Selama 3 hari berikutnya, Zhu Hengyu tidak melakukan apa-apa, jadi dia tinggal di perkampungan kumuh dan mengajar Yan Huiwen untuk menulis degen tanda penghubung pendek. Alasan mengapa begitu ketat adalah karena ada alasan. Ketika Zhu Hengyu mengajar Zhang Chunhua dan ibu dan anak perempuan Nir untuk melek huruf dan tanda hubung, dia tidak begitu cemas. Ajari sesuatu jika Anda bisa. Pihak lain bisa belajar sedikit. Sampai sekarang, Nir telah menghabiskan 1 tahun penuh di Frost Battlefield dan telah mengenal 3.000 teks ajaib. Dan Zhang Chunhua, sekarang dia tahu tidak lebih dari 300 karakter. Secara umum, Zhang Chunhua dan Nir adalah orang yang sangat pintar. Dalam hal kemampuan belajar saja, itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan seberapa pintar atau bahkan sangat pintar, itu agak tidak mungkin. Tapi Yan Hui berbeda. Apa Zhu Hengyu harapkan adalah bahwa kecerdasan Yan Hui setinggi 300. Saya tidak bisa lupa untuk mengatakan, saya hampir tidak dapat mencapai pandangan sekilas. Yan Hui hanya anak berusia 15 atau 16 tahun, dan kecerdasannya sedang dalam masa perbaikan yang cepat. Karena dia sangat pintar, Zhu Hengyu juga tertarik. Hanya butuh 3 hari 3 malam untuk meneruskan 3.000 rune ke Yan Hui. Meski studinya tidak terlalu solid, tetapi ia sudah belajar 3.000 rune. Awalnya, Zhu Hengyu ingin melanjutkan mengajar. Tetapi waktu untuk membuka babak selanjutnya dari medan perang api telah tiba. Zhu Hengyu harus bergegas ke medan perang api untuk melihat situasi Zhang Chunhua. Perlu disebutkan bahwa, meskipun Zhu Hengyu hanya tinggal selama 3 hari di Battlefield of Flames, 3 hari di Battlefield of Flames adalah bulan yang mengecewakan 5 elemen realem. Karena itu, Zhu Hengyu mengambil Yan Hui dan meninggalkan daerah kumuh. Sepanjang perjalanan ke perpustakaan Tianducheng, saya membeli ratusan buku untuk Yan Hui. Buku-buku ini bukan pengetahuan dasar. Ini adalah ikhtisar dari setiap kategori dan disiplin. Secara singkat, ini memperkenalkan teknologi dan pengetahuan dari semua lapisan masyarakat di dunia 5 elemen. Melalui serangkaian ratusan buku ini, Yan Hui harus menemukan arah perkembangannya sendiri, membangun cita-citanya, dan menegaskan mimpinya. Jika tidak ada cita-cita dan impian, bahkan jika Zhu Hengyu memiliki hati untuk berkultivasi, dia tidak tahu arah mana yang harus diolah. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil ratusan buku dan menemukan penginapan mewah untuk ditinggali. Menurut pengaturan Zhu Hengyu, di bulan depan, Yan tidak akan pergi kemanapun. Makanan dan minuman disediakan oleh penginapan dan dikirim langsung ke kamar. Pada bulan berikutnya, satu-satunya tugas Yan Hui adalah membaca buku. Ketika Zhu Hengyu kembali sebulan kemudian, Yan Hui harus membangun cita-cita dan mimpinya, menemukan apa yang ingin ia lakukan, dan industri yang ia inginkan. Tentu saja, dalam bulan ini, Yan Hui harus sepenuhnya menguasai 3.000 rune. Saya harus menyisihkan 3 jam setiap hari untuk mempelajari 3.000 rune ini. Benar-benar memahami arti dan penggunaan setiap rune. Perlu disebutkan bahwa, rune di sini bukan rune. Rune adalah sejenis teks yang diubah dari rune dan umum untuk semua ras. Tanda digunakan untuk memperbaiki alat, memperbaiki harta, dan mengatur formasi untuk mengkomunikasikan kekuatan langit dan bumi. Belum lagi, Zhu Hengyu pergi ke medan api. Lagi pula, 3 hari di medan api adalah 30 hari di mana 5 elemen alam terbalik. Untuk Zhu Hengyu, dia hanya pergi ke medan api selama 3 hari dan bergegas kembali. Tapi untuk Yan Hui, dia membalikkan 5 elemen alam dan mengabdikan dirinya untuk belajar selama sebulan penuh. Setelah kembali dari Flame Battlefield, Zhu Hengyu memeriksa situasi belajar Yan Hui. Tapi yang jelas, setelah hanya belajar selama sebulan, seberapa banyak pengetahuan yang bisa dipelajari Yan Hui tidak peduli seberapa berbakatnya itu. Dengan putus asa, Zhu Hengyu mengambil Yan Hui dan kembali ke perkampungan kumuh. Menurut perjanjian Zhu Hengyu dan Jin Hao, dalam beberapa hari terakhir, sudah waktunya bagi Jin Hao untuk datang ke daerah kumuh untuk melapor. Ketika Zhu Hengyu kembali ke perkampungan kumuh dengan Yan, melihat sekeliling, 30 mobil besar diparkir di jalan di daerah kumuh. Di setiap mobil besar, ada perisai besi hitam yang ditempatkan dengan rapi memancarkan cahaya hitam. 30 kendaraan besar memblokir bagian pertama jalan di daerah kumuh. Melihat perisai besi hitam di mobil-mobil besar, Zhu Hengyu mengangguk diam-diam. Ketika saya berjalan sampai ke pintu gubuk Yan Hui, saya melihat sekeliling dan melihat bahwa dermaga kecil yang hitam dan gemuk tergeletak di pintu gubuk, sedang tidur. Di sekitar Xiao Pangdun, 10 orang kuat yang mengenakan helm besi dan baju besi dan pedang dari besi yang tergantung di pinggang mereka menjaganya. Melihat Zhu Hengyu dan Yan Hui mendekat, 2 penjaga langsung menyambutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Putraku sedang beristirahat, dan orang lain tidak diizinkan mendekat."
Menghadapi penghalang penjaga, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, putramu ada di sini untuk mencari saya, apakah saya yakin saya tidak mengizinkan saya mendekat? Mendesis. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kedua penjaga tiba-tiba tersentak. Sebelum datang ke sini, Jin Hao berulang kali menjelaskan bahwa bagaimanapun juga ia harus menjaga rasa hormat tertinggi untuk semua orang di sini. Jika ada yang berani melakukan arogasi di sini dan menyinggung orang tanpa pandang bulu, Jin Hao tidak terbiasa dengan masalah itu. Ini tentang kehidupan dan nasib Jin Hao. Siapapun yang berani merusak perbuatan baiknya akan berani membiarkan orang lain mati. Dengan status keluarga Jin Hao, dia benar-benar mampu melakukan ini. Karena itu, mendengar bahwa orang Jin Hao datang ke sini untuk bertemu muncul, kedua penjaga bahkan tidak berani melepaskan, jadi mereka melepaskan. Mengangguk diam-diam, Zhu Hengyu tidak membuat marah kedua penjaga. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka dengan setia, dan tidak ada yang perlu dibenci. Berjalan sepanjang jalan ke sisi Xiao Pangdun, Zhu Hengyu menendang kaki Jin Hao dan berkata dengan keras, jangan tidur, cepat bangun. Merasakan sentuhan Zhu Hengyu, Jin Hao membuka matanya dengan ganas. Lihat lebih dekat, mata Jin Hao sangat merah dan merah. Wajah yang semula putih dan gemuk sekarang hitam dan kasar oleh api, dengan retakan di permukaan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa tangan kecil Jin Hao yang semula putih dan gemuk benar-benar tidak dapat dikenali pada saat ini. Selama sebulan terakhir, Jin Hao telah menempa 100.000 perisai besi misterius yang ditempa setiap hari. Setiap perisai harus berulang kali dipadamkan dan dipalsukan. Oleh karena itu, 3.000 perisai besi misterius harus dipadamkan lebih dari 30.000 kali dan ditempa lebih dari 3 juta kali. Tangan Jin Hao memiliki banyak lepuh darah. Saat penempaan berlanjut, lepuh darah dengan cepat meledak dan darah mengalir melintas. Namun demikian, Jin Hao masih mengepalkan giginya dan terus menempa. Lepuh darah Ao satu persatu, dan satu persatu pecah. Tidak ada daging yang enak di telapak tangan Jin Hao. Melihat Zhu Hengyu muncul sebelum, Jin Hao bangkit dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, perisai besi misterius berwajah 3.000, saya telah menempanya sesuai jadwal. Mengangguk sedikit, Zhu Hengyu menoleh dan menjawab, Yan, kamu masuk kamar dan ambil tinja untukku. Setelah itu, Zhu Hengyu berkata kepada Jin Hao, selanjutnya, Anda mengatur tenaga kerja dan membawakan saya perisai satu persatu. Saya akan memeriksanya satu persatu. Mata Jin Hao melebar tiba-tiba. Melihat mata Jin Hao terbuka lebar, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, saya mengatakan bahwa Anda harus menempa setiap perisai sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. 3.000 perisai, selama ada palu yang dipukuli oleh orang lain, itu tidak masuk hitungan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Hao tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Untungnya, dia tidak pernah berpikir untuk dibohongi, kalau tidak itu akan berbahaya sekarang. Dengan lambaian tangannya, Jin Hao berkata kepada 10 penjaga, oke, semua orang bergerak dan bawakan aku perisai besi misterius pada mobil satu persatu. Menghadapi perintah Jin Hao, 10 penjaga dengan cepat bergerak. Pada saat yang sama, Yan Hui juga mengeluarkan bangku kayu tua dari gubuk. Duduk di bangku kayu, Zhu Hengyu mengambil perisai besi dan melihat ke atas dan ke bawah. Bagi orang awam, sulit untuk membedakan apakah kartu judi dipalsukan oleh orang yang sama. Tapi bagi Zhu Hengyu, hanya beberapa pandangan sekilas. Mengandalkan kemampuan pengamatan Zhu Hengyu yang teliti, dia hanya melirik berapa kali perisai ini telah ditempa, dan titik dan sudut jatuhkan, kekuatan dan stabilitas masing-masing palu semuanya jelas dalam sekejap. Jika orang lain menghancurkannya, Zhu Hengyu akan dapat mengatakannya dengan jelas, bahkan jika itu hanya menghancurkannya. Bagaimanapun, tidak peduli titik, sudut, kekuatan, atau stabilitas, keduanya sangat berbeda. Perisai tidak bisa dipalsukan dengan palu. Menurut pemahaman Zhu Hengyu, teknik menempa perisai keluarga Jin adalah menempa sisik naga. Mencermati permukaan perisai, setiap kali dipalu, tanda tempa seperti skala naga dibuat. Potongan-potongan tanda tempa skala naga ditumpangkan, membentuk lapisan pola skala naga di permukaan perisai. Di bawah penempaan orang yang sama, bentuk masing-masing skala naga seragam, dan jarak antara satu sama lain dan sudut setiap skala naga benar-benar sama. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kesalahan, bahkan jika ada kesalahan itu tidak akan terlalu besar. Dan jika seseorang memalsukannya, bahkan jika dia hanya memukul palu, itu bisa dilihat. Dalam pola skala seragam dan naga seragam asli, tiba-tiba muncul sesuatu yang berbeda. Tingkat menyilaukannya dapat langsung dibedakan oleh orang awam. Dengan perlahan membalikkan perisai ke samping, Zhu Hengyu melihatnya dari sudut khusus. Seperti yang Anda lihat, setiap pola skala naga di permukaan perisai dimiringkan ke sana dengan sudut khusus. Meskipun sudut setiap pola skala naga tidak persis sama, mereka semua menghadap ke arah yang sama. Sekilas, gelombang air muncul di seluruh permukaan perisai besi misterius. Mengangguk puas, Zhu Hengyu meletakkan perisai dan mengambil yang berikutnya. Waktu berlalu dengan lambat. 3.000 perisai besi hitam, meskipun kedengarannya seperti banyak, mereka diangkut dalam 30 kendaraan besar. Tapi faktanya,
3.000 perisai besi hitam ini sudah diperiksa, tetapi tidak butuh waktu lama. Dia mengambil perisai dan sedikit memiringkannya, dan itu jelas dalam sekejap. Setelah lebih dari 1 jam, Zhu Hengyu memeriksa 3.000 perisai. Terangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu berkata, ya, perisai besi 3.000 berwajah yang dalam semuanya ditempa olehmu. Yang ini, melihat Zhu Hengyu ragu-ragu, Jin Hao berkata dengan bingung, saya tidak tahu bagaimana Tuan, bagaimana Anda mengamati dan membuat penilaian. Dalam menghadapi pertanyaan Jin Hao, Zhu Hengyu tidak menghargai dirinya sendiri. Dia mengambil perisai secara acak, memiringkan perisai itu pada sudut khusus, dan menunjuk Jin Hao, melihatnya dari sudut ini, apa yang Anda lihat? Dengan matanya melebar, Jin Hao benar-benar terpesona oleh semua yang ada di depannya. Lihatlah masa lalu dari perspektif khusus. Seluruh permukaan sekolah tampaknya ditutupi dengan sisik naga. Setiap skala sangat sempurna. 1000 timbangan dikelompokkan bersama, dan semua timbangan berada di bawah sinar matahari, bersinar seperti gelombang air. Lihatlah skala seragam dan terpadu ini. Dalam sekejap, Jin Hao mengerti sepenuhnya. Hanya dia yang bisa menempa sisik semacam itu. Tidak mungkin bagi orang lain untuk menempa skala yang sama. Belum lagi seberapa baik dia, kuncinya adalah tidak ada yang bisa persis seperti Jin Hao dalam semua aspek. Bahkan saudara kembar tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, Jin Hao adalah satu-satunya bibit dalam keluarga, tidak ada yang disebut saudara kembar sama sekali. Seluruh perisai, bahkan jika orang lain memukul palu, lapisan pola skala naga ini benar-benar hancur. Melihatnya dari sudut ini, harus ada skala yang tidak menyala, membentuk titik hitam di permukaan perisai. Karena itu, Zhu Hengyu merasa sangat sederhana. Selama ada titik hitam, maka titik hitam itu pasti tidak ditempa oleh Jin Hao. Saya menyeka keringat saya. Anda tahu, Jin Hao benar-benar menderita terlalu banyak dalam sebulan terakhir. Seringkali, dia tidak bisa bertahan. Cobalah untuk mendapatkan pandai besi di toko untuk membantunya menempa. Namun pada akhirnya, Jin Hao tetap bertahan. Sebanyak 3.000 perisai, yang masing-masing ditempa oleh dirinya sendiri. Setiap palu dibuat dengan kokoh dan serius. Sampai sekarang, setelah akhirnya lulus ujian Zhu Hengyu, Jin Hao hanya merasa bahwa semua upaya dan pengorbanan bermanfaat. Penderitaan itu tidak sia-sia. Karena jika Anda tidak memakan kata-kata pahit itu, Zhu Hengyu pasti akan melihat triknya. Kata-kata Zhu Hengyu sangat jelas. Selama ada palu yang dia tidak menyerang sendiri, maka dia bisa melakukannya untuk dirinya sendiri. Melemparkan perisai di tanah dengan santai, Zhu Hengyu berkata, ya, kamu telah melewati putaran pengujian ini dengan sempurna, tapi ini hanya putaran pertama. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Jin Hao melebar, ekspresinya luar biasa. Menghadapi Jin Hao yang tercengang, Zhu Hengyu berkata, selanjutnya itu akan menjadi putaran kedua pengujian, dan waktu pengujian masih 1 bulan. Dalam pengujian putaran kedua ini, Jin Hao harus meningkatkan 3.000 perisai besi misterius dari 1.000 penempaan menjadi 2.000 penempaan dalam waktu 1 bulan. Jin Hao hampir menangis ketika mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Mengulurkan tangan berdarah, tanpa kulit, Jin Hao meratap, Tuan, bukan itu Jin Hao tidak ingin bekerja keras, tetapi jika Anda terus menempa tangan saya akan dihapuskan. Melihat tangan berdarah Jin Hao, tetapi melihat daging dan tangan tanpa kulit, Zhu Hengyu tidak tergerak. Kamu bisa memilih untuk menolak, aku tidak akan memaksanya. Jin Hao tersambar petir. Namun segera, Jin Hao mengertakkan gigi dan berkata, bagaimanapun, sejak suami memerintahkannya, bahkan jika Jin Hao menggosok tangannya, dia pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Melihat penampilan kejam Jin Hao, Zhu Hengyu mengangguk puas. Sambil memeriksa dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu melemparkan botol batu giok kecil ke Jin Hao. Foley menangkap botol giok merah, dan Jin Hao berkata dengan bingung, Tuan, ini. Botol giok berisi ramuan penyembuh, yang bisa mengobati luka Anda. Melihat botol giok di tangannya, mata Jin Hao menyala dan berkata, maksudmu, bisakah ramuan di dalamnya menyembuhkan luka di tanganku? Melihat tatapan penuh harap Jin Hao, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak memiliki efek ini. Ramuan ini hanya bisa memastikan tanganmu tidak akan hilang. Selain itu, ini juga dapat memastikan bahwa Anda tidak akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Adapun bekas luka berdarah di tangannya, tidak ada obatnya. Apalagi bagaimana jika disembuhkan. Terus-menerus menempa Ken akan segera istirahat lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mulut Jin Hao tiba-tiba menyusut, wajahnya hampir menangis. Namun, Zhu Hengyu tidak berarti apa-apa yang berhati lembut. Duduk di sana dengan wajah serius, Zhu Hengyu berkata, kamu tidak perlu datang ke sini setiap bulan mulai sekarang. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksa denganmu setiap bulan. Selain itu, ketika kamu memalsukan, kamu harus memperhatikan noda darah yang menetes di perisai. Jangan menghapus noda darah. Kamu harus marah dan menempa bersama dengan noda darahmu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, tubuh gemuk Jin Hao gemetar ganas, dan tanpa sadar berseru, kamu, ini bagiku untuk berlatih darah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut melihat bahwa Jin Hao benar-benar tahu nama pemurnian darah.
Tanpa diduga, kamu masih tahu metode pemurnian darah. Tuan, keluarga saya telah menjadi pandai besi selama beberapa generasi, jadi mungkin saya bahkan belum pernah mendengarnya. Secara umum, metode pemurnian darah ini digunakan untuk menempa senjata sulap natal dan senjata sulap natal. Secara umum, mereka menempa senjata natal. Bahkan jika pemborosan mencapai batas, itu hanyalah satu set baju besi. Setelah semua pemurnian darah membutuhkan darah dan api untuk marah. Dan darah seseorang dihitung setelah semua. Begitu ada terlalu banyak pendarahan, orang akan berakhir. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang ingin menggunakan metode pemurnian darah, menempa instrumen natal dan senjata ajaib, mereka hanya akan memperbaiki satu potong pada satu waktu. Mirip dengan Zhu Hengyu, perisai besi misterius 3 kali yang berwajah 3000 kali. Jangan bilang aku mendengarnya sebelumnya, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Tanpa terlalu memperhatikan Jin Hao, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, waktu sangat berharga, kamu bisa kembali dan terus menempa. Ingat, aku mungkin pergi ke tempatmu untuk inspeksi kapan saja, di mana saja." Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Jin Hao mengangguk putus asa. Zhu Hengyu mengambil bangku dan kembali ke gubuk bersama Yan Hui. Memasuki gubuk, Zhu Hengyu berkata, "Saya awalnya ingin tinggal di sini, tetapi untuk saat ini, sepertinya tidak tepat." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yan Hui menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Zhu Hengyu menyukai kegembiraan di daerah kumuh, yang diketahui Yan Hui. Hanya saja Zhu Hengyu telah membolak-balik medan perang untuk waktu yang lama, dan waktu untuk tetap terbalik dari 5 elemen alam sangat jarang. Pada dasarnya, membalikkan ranah 5 elemen tidak lebih dari titik transit Zhu Hengyu melalui medan pertempuran yang runtuh besar. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu sangat menyukai kegembiraan di daerah kumuh, tidak ada cara untuk meninggalkan Yan Hui sendirian di sini. Kalau tidak, orang jahat lain seperti naga bermata satu akan muncul, tetapi tidak ada yang akan menyelamatkannya. Meskipun Zhu Hengyu tidak berencana membeli real estate, dia harus berubah pikiran sekarang. Zhu Hengyu menjawab, "Yan, cepat dan kemas semua yang harus dibawa. Kita mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat." Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama aku bisa bersama putranya, segala hal di luar tubuh tidak bisa aku terima. Terlebih lagi, aku sebenarnya tidak punya apa-apa selain diriku sendiri." Melihat ekspresi datar Yan Hui, hati Zhu Hengyu masam. Iya, Yan Hui tidak memiliki kerabat, atau properti, dan bahkan gubuk ini bukan miliknya. Gubuk di daerah kumuh bukan milik siapapun. Selama ada gubuk kosong, siapapun bisa tinggal. Ketika Zhu Hengyu pertama kali melihat Yan Hui lebih dari sebulan yang lalu. Jangan bicara soal properti, dia bahkan tidak punya makanan. Dalam seminggu, saya hanya minum sedikit air dan tidak makan apapun. Adapun panci besi yang pecah, mangkuk yang pecah, dan piring, itu bukan miliknya. Itu ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dari pondok ini. Sekarang, Yan Hui akan pergi dari sini, dan semua ini secara alami harus diserahkan kepada pemilik berikutnya. Jika bahkan pot yang pecah, mangkuk yang pecah, dan piring yang rusak diambil, itu akan terlalu tidak bermoral. Apa yang Anda inginkan agar orang selanjutnya tinggal sendirian? Ya, Yan Hui benar-benar soliter. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pondok bersama Yan Hui. Begitu dia meninggalkan rumah, Zhu Hengyu melihat Jin Hao yang menginstruksikan para penjaga untuk memuat semua perisai ke dalam mobil. Berjalan ke sisi Jin Hao, Zhu Hengyu berkata, "Anda mengirim seseorang ke Dutian untuk menyampaikan pesan. Jika dia ingin menemukan saya, dia bisa menyampaikannya kepada saya melalui Anda. Saya tidak akan tinggal di sini lagi." Jin Hao mengangguk dengan hormat dan merespons dengan mulut penuh. Awalnya, Jin Hao ingin mengirim Zhu Hengyu semua jalan. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu sama sekali tidak tertarik pada hal-hal formal ini. Dia langsung menolak pengawalan Jin Hao dan meninggalkan perkampungan kumuh dengan Yan Hui. Setelah meninggalkan daerah kumuh, Zhu Hengyu mengambil gerobak rusa dan bergegas ke agen real estate. Sepanjang jalan menuju agen real estate, Zhu Hengyu berjalan masuk bersama Yan Hui. Setelah sedikit pertanyaan, Zhu Hengyu mempelajari berita yang sangat mengejutkan. Ada real estate ultra mewah untuk dijual di area pusat kota Tiandu. Dan yang paling penting, harga real estate mewah ini ternyata 30% lebih rendah dari harga pasar. Zhu Hengyu tidak bisa mempercayai telinganya. Anda tahu, untuk waktu yang lama datang, Zhu Hengyu harus bolak-balik di antara medan perang. Jika Anda tinggal di tengah kota Tiandu, dimanapun Anda pergi, jaraknya sangat dekat. Bagi Zhu Hengyu, sangat murah untuk membeli real estate di pusat kota Tiandu, yang bisa menghemat banyak waktu baginya. Tiandu Cheng sangat besar. Dari selatan ke utara, atau dari timur ke barat, perjalanan memakan waktu 2 atau 3 jam. Apalagi jalannya sangat ramai, dan bergegas ke jalan adalah buang-buang waktu. Jika Anda dapat membeli properti di pusat kota, Anda jarang dapat mengambil jalan memutar kemanapun Anda pergi. Setelah menanyakan sedikit tentang harganya, Zhu Hengyu segera menyatakan keinginannya untuk pergi dan melihat. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, pihak lain secara alami tidak akan menolak.
Segera, agen real estate membawa Zhu Hengyu dan Yan kembali ke kastil mewah. Setelah setengah jam, mereka bertiga memasuki gedung yang sangat mewah dengan istana-istana baru di mana-mana. Melihat sekeliling, kastil satu keluarga ini mencakup area lebih dari 300 meter persegi. Perlu dicatat bahwa area yang dihuni di sini mengacu murni pada area yang dihuni oleh kastil itu sendiri. Adapun kolam renang besar di depan kastil, taman, dan ruang pelatihan yang cocok, ada juga tempat parkir untuk kereta kuda, dan pagar dan pohon-pohon hijau yang mengelilingi kastil. Seluruh kastil mencakup area seluas 2 hingga 3.000 meter persegi. Di pusat kota, harga tanah kosong yang begitu besar tentu sangat tinggi. Bahkan jika hanya 70% dari harga pasar, total harga sudah mencapai 300 juta. Jangan pikir itu mahal, beli saja di sini, dan robohkan kastil untuk membangun gedung pencakar langit. Kemudian, area seluas 2 hingga 3.000 meter persegi sudah cukup untuk membangun real estate super senilai lebih dari 1 miliar. Kastil yang begitu bagus tidak boleh dijual ke dunia luar. Selama Anda memegangnya, Anda dapat dengan cepat menambah nilai. Tapi saya tidak tahu mengapa, pemilik kastil ini tidak hanya menjual kastil, tetapi juga mengurangi harga sebesar 30%. Apakah ini gelembung otak, atau banjir? Antara keraguan Zhu Hengyu. Di dalam kastil, sekelompok orang berjalan keluar. Melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan, Zhu Hengyu tampaknya mengerti sesuatu. Saya akhirnya menemukan siapa pria yang memiliki gelembung otak atau air. Semua surga. Itu benar, orang yang dilihat Zhu Hengyu adalah Dutian. Dutian juga menemukan Zhu Hengyu. Tiba-tiba, Dutian buru-buru berjalan. Ketika dia mendekat, dia berkata, "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" "Tidak, aku dengar kastil di sini akan dijual, jadi aku datang untuk melihatnya." Batuk. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian menamparkan kakinya dengan keras, dan berkata dengan keras, "Kupikir suamiku akan bersembunyi di perkampungan kumuh. Aku tahu itu. Aku harus memberimu rumah." Sambil berbicara, Dutian meraih Zhu Hengyu dan berkata, "Jangan lihat kastil ini. Area ini terlalu kecil. Jika Anda menginginkan kastil, saya punya yang lebih baik. Pergilah, aku akan menunjukkanmu. Jika kamu terlihat puas, bahkan jika aku menghormatimu." Melihat antusiasme Dutian, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kamu harus menunda penjualan real estate ke dunia luar. Kamu tidak begitu berantakan." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian tampak pahit. Melihat orang-orang di sekitarnya, Dutian menoleh dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Anda semua tersebar, suami saya dan saya memiliki hal pribadi untuk dikatakan." Menghadapi perintah Dutian, semua orang segera bubar. Sebagai penguasa kota Tiandu, perintah Dutian terutama di kota Tiandu. Setelah memastikan bahwa semua orang berada jauh dan tidak dapat mendengar kedua orang itu berbicara, Dutian tersenyum pahit dan berkata, "Tuan, saya datang sesuai permintaan Anda. Saya mengundurkan diri sebagai penguasa kota dan menjual semua properti. Mengapa Anda berhenti sekarang?" Melihat Dutian dengan senyum masam di wajahnya, Zhu Hengyu berkata dengan tak berdaya, "Aku memintamu untuk menjual tapi aku tidak membuatmu berantakan. Mengapa kamu terburu-buru? Bisakah aku tidak terburu-buru? Bagaimana aku tahu berapa lama kesabaran suamiku akan bertahan? Kalau Tuan, karena keterlambatan saya, kehilangan kesabaran dan berbalik dan pergi, lalu di mana saya bisa membeli obat penyesalan?" Mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, "Ini karena kupikir itu buruk, aku tidak menganggap kekhawatiranmu." Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya masih tidak mengerti, mengapa Anda ingin saya melakukan ini?" Menghadapi pertanyaan Dutian, Zhu Hengyu tidak perlu lagi menjual Guanxi. Fakta telah membuktikan bahwa Dutian sudah gila, melakukan apa yang dikatakannya. Tesnya telah berhasil dilewati oleh Dutian, dan jika dia terus menyembunyikannya, itu tidak ada artinya. Sebenarnya, Zhu Hengyu mengajukan permintaan ini ke Dutian karena 3 alasan. Alasan pertama adalah untuk memeriksa visi dan pengetahuan, keberanian, dan keberanian Dutian. Kota Tiandu dibangun oleh Dutian. Bagi Dutian, ibu kota seperti anaknya pada hari ini. Jika bukan karena Zhu Hengyu sebagai guru dengan tulus, tidak mungkin untuk mencapai level ini. Alasan kedua adalah untuk memverifikasi apakah Dutian hanya berbicara dengan baik. Ada banyak orang di dunia ini yang mengatakannya dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa orang mati masih hidup, dan orang hidup sudah mati. Tetapi ketika Anda benar-benar membiarkannya melakukannya, ia harus menjadi yang pertama berlari tercepat. Orang seperti itu, Zhu Hengyu, dalam hal apapun, tidak dapat diterima sebagai murid. Adapun alasan ketiga, sebenarnya untuk menyelamatkan Dutian. Mendengar penjelasan ketiga Zhu Hengyu, Tian benar-benar bingung. "Maksud kamu apa? Selamatkan dia. Tuan kota ibu kota surga yang bermartabat, yang akan berani membunuhnya. Siapa yang bisa membunuhnya?" Melihat wajah kosong Dutian, Zhu Hengyu berkata, "Ingat ujian yang kuberikan untukmu dan Jin Hao." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia berkata dengan tidak pasti, "Apa yang kamu bicarakan adalah membiarkan pengusaha kaya setengah baya menyerahkan penilaian sup ayam.
Zhu Hengyu berkata, ya itu penilaiannya. Pikirkan sendiri, bagaimana kamu menyelesaikan penilaian itu. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dutian berkata dengan malu-malu, apakah perlu membicarakannya? Negosiasi saya gagal. Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, kamu belum menyadari seberapa serius kegagalanmu. Dutian tiba-tiba ragu-ragu. Melihat Dutian, Zhu Hengyu melanjutkan, Anda hanya melihat Jin Hao kehilangan peluang lagi dan lagi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Anda, seperti dia, selalu kehilangan peluang. Melihat Zhu Hengyu dengan tidak percaya. Dutian Dao, maksud Anda, jika saya berhasil negosiasi pada saat itu. Meskipun Dutian tidak menyelesaikan kata-katanya, dia sudah menyatakan dengan sangat jelas apa yang dia maksud. Melihat Dutian dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, tidak perlu diragukan. Jika Anda berhasil bernegosiasi, Anda harus menjadi murid besar saya sekarang. Apa ini? Dutian tertegun. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu melanjutkan, kamu tidak mengerti mengapa aku ingin kamu mengundurkan diri dari tahta penguasa kota dan menjual semua properti. Dalam analisis terakhir, itu karena kamu gagal dalam negosiasi. Cara berlatih adalah bersaing dengan surga. Jika kamu tidak bertarung atau bertarung, bagaimana kamu bisa membangun jalan yang bagus jika kamu lembut dan elegan? Jangan berpikir bahwa bukan masalah besar untuk gagal dalam negosiasi. Kau tahu, jelas lebih sulit daripada pengusaha kaya setengah baya untuk melepaskan panci sup ayam itu, miliaran kali lebih sulit. Situasinya adalah, setelah kegagalan negosiasi Dutian, dia memandang Zhu Hengyu tanpa daya, jelas menyerah. Jika dalam perjalanan berkhotbah dan menghadapi kesulitan, haruskah saya menyerah? Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Dutian berpikir, Tuan, saya adalah penguasa kota Tiandu pada waktu itu, dan setiap kata dan perbuatan mewakili citra kota Tiandu. Tidak peduli apa, dia menunggu sampai Tian menyelesaikan kata-katanya. Zhu Hengyu berkata dengan datar, ya, jadi saya meminta Anda untuk mengundurkan diri dari tahta penguasa kota, apakah Anda mengerti sekarang? Dutian langsung disambar petir. Ternyata akar masalahnya ada di sini. Motivasi Zhu Hengyu sesederhana itu. Melihat ekspresi Dutian yang terkejut, Zhu Hengyu berkata dengan ekspresi serius, jika kamu bahkan tidak memiliki ambisi untuk membuktikan Dao, bagaimana kamu layak menjadi muridku? Jika kamu enggan melepaskan kekuatan dan kemuliaan penguasa kota, maka aku tidak bisa menerimamu sebagai murid. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian meluruskan tubuhnya dalam sekejap dan dengan tegas berkata, aku benar-benar memiliki ambisi untuk membuktikan Dao. Aku bisa memberikan apapun untuk membuktikan Dao. Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, kamu telah membuktikan kepadaku tekadmu untuk mengabarkan Dao dengan tindakan. Untuk membuktikan Dao, tidak ada yang lebih dari 3 arah, raja, sombong, dan murah hati. Atribut Dutian bersifat logam, dan cara yang dia pilih itu baik hati. Seperti yang kita semua tahu, logam adalah yang paling tajam, dan tak tergoyahkan. Namun, Dutian metalik memilih kebajikan. Bukankah ini alasan untuk mencari ikan? Ledakan. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Dutian hanya merasakan auman di benaknya. Iya, sebagai beku metalik, bagaimana dia bisa menumbuhkan kebajikan? Tes di kedai pada hari itu, apa yang dia pilih pada saat itu adalah kebaikan hati. Konsultasikan dengan pihak lain jika Anda dibenarkan. Pihak lain menolak, dan dia tidak memaksanya. Namun, ini jelas bertentangan dengan sifat dan sifat beku logam yang tajam dan tajam. Melihat Dutian dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, sebagai biksu metalik, tidak peduli kapan dan di mana, Anda harus bergerak maju dengan berani, maju tanpa mundur. Biksu metalik, tidak bisa mematahkan duri-duri sendiri, menumpulkan keunggulannya. Pepatah lama berbunyi, kerucut ada di dalam saku, dan kamu langsung melihatnya. Ini adalah jalan biksu logam. Sejak kota Tiandu dan tahta penguasa kota, Dutian khawatir. Lalu, biarkan saja dia mengundurkan diri sebagai penguasa kota. Tidak cukup hanya dengan berhenti dari tahta penguasa kota. Semua properti harus dijual. Pepatah lama berjalan dengan baik, jika Anda bisa berlari, biarawan itu tidak bisa menjalankan kuil. Sekarang, saya bahkan menjual kuil, apalagi yang bisa Anda temukan. Mendengar kata-kata memekakan telinga Zhu Hengyu, tubuh Dutian bergetar. Dutian selalu terasa sangat menyakitkan. Dalam hati Dutian, Jianxin selalu merupakan pedang yang tajam dan tak tertandingi. Tapi sepanjang waktu, selalu ada sesuatu yang menahannya, membuatnya tidak bisa ditampilkan. Pedangnya yang tiada taranya selalu disimpan di sarungnya. Tepi seluruh tubuh, tetapi tidak ada cara untuk menunjukkannya. Sepanjang waktu, Dutian memberi dan berkorban tanpa mengeluh. Dalam hatinya, dia telah menghibur dirinya sendiri, ini untuk mitra, untuk teman, untuk orang-orang Tiandu Cheng. Namun nyatanya, ia tidak menjadi penguasa kota, dan ia juga bisa dilakukan oleh orang lain. Dunia ini, bukannya kamu tidak bisa berbalik tampanya. Apa yang dia pikirkan sebagai pengorbanan, memikirkannya sekarang, sebenarnya tidak ada artinya. Kursi penguasa kota harus diasumsikan oleh para beku yang mempraktikkan kebajikan. Bagi mereka, menjadi raja berarti berlatih. Pengorbanan diri Dutian yang sebenarnya adalah kesempatan berolahraga yang ia impikan.
Sepanjang waktu, Dutian tergerak oleh dirinya sendiri. Di dunia ini, di mana ada keberadaan yang besar seperti dia. Tapi pikirkan baik-baik, apakah menjadi penguasa kota itu menyakitkan? Bukankah apa yang disebut pengorbanannya menjadi alasan mengapa semua orang ingin menjadi penguasa kota? Melihat Du Tianru disambar petir, Zhu Hengyu menghela napas dan menggelengkan kepalanya dan berkata, pepatah lama itu baik, pria takut salah, wanita takut menikahi pria yang salah. Meskipun kamu telah melakukan dengan baik, jelas bahwa kamu bukan orang yang cocok untuk menjadi penguasa kota. Itu bertentangan dengan sifatmu. Meskipun aku bisa melakukannya dengan enggan, dan aku bisa melakukannya dengan sangat baik, itu akan lebih banyak dilakukan dengan lebih sedikit. Di samping itu, jika dia melakukan semua pekerjaan yang cocok untuknya setiap saat, dia juga sangat menyukainya. Itu pasti akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Dan yang paling penting, Dutian bahkan bisa mendapatkan prestasi yang lebih cemerlang. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Dutian membuat kepalan dengan ganas, matanya memancarkan cahaya terang. Karena penguasa kota ini telah melakukan sesuatu yang dibelenggu, mengapa dia memaksanya untuk melakukannya sendiri? Jelas, itu bertentangan dengan kodratnya dan tidak bisa melakukan sama sekali. Namun, hatiku masih sedikit bingung. Melihat Zhu Hengyu dengan bingung, dia berkata, Tuan, kami sudah lama tidak berhubungan, kan? Di mana Anda menilai temperamen saya yang sebenarnya? Selain itu, di mana kamu melihat bahwa aku tidak cocok untuk kebajikan? Dalam menghadapi pertanyaan Dutian, Zhu Hengyu juga menjual. Hari itu, kami berada di toko Jin Hao, apakah Anda ingat kata-kata Anda? Dutian tiba-tiba mengerutkan kening dan mengingat. Kemudian, ayah Jin Hao menyebut Zhu Hengyu pembohong besar di depannya. Selain itu, dia benar-benar berbicara tentang dia. Biarkan dia mencerahkan pergelangan tangannya, melaporkan akunnya, dan melihat bawang hijau mana dia. Hanya untuk mempermalukannya, itu saja, sebagai penguasa kota ia harus mempertahankan citranya dan tidak dapat mendiskreditkan Tian Ducheng. Namun, Jinsan itu seharusnya tidak mempermalukan Zhu Hengyu. Itu adalah pria yang telah berkhotbah, mengajar, dan memecahkan teka-teki untuk Dutian. Jika bahkan suaminya meludahi dia, dan dia bahkan tidak berani melepaskannya, itu akan terlalu konyol. Di bawah amarah, Dutian dengan bangga meluruskan dadanya dan memberitahu Jinsan itu. Apakah Anda ingin saya menunjukkan pergelangan tangan dan laporan saya? Tidak masalah, aku adalah penguasa kota Tiandu, Dutian. Semua orang di kota, segalanya, hal-hal, saya bisa kelola. Melihat kembali ke masa itu, saya sangat bersemangat dan agung. Bahkan ketika aku memikirkannya sekarang, darah di tubuhku tidak bisa membantu tetapi melonjak. Tiba-tiba mengangguk, dan berkata, saya mengerti Tuan telah melihat temperamen saya yang sebenarnya dari penampilan saya sebelumnya. Ya, pikirkan lagi, bagaimana dengan penampilanmu di restoran? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, aku merasa malu. Pikirkan restorannya, negosiasinya dengan pengusaha kaya setengah baya, itu benar-benar tidak berguna. Dutian mulai mengerti. Jangan berpikir itu adalah sup ayam. Sebenarnya, ini adalah peristiwa besar yang menyangkut apakah dia dapat membuktikan Tao. Jika negosiasi berhasil, ia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan. Jika negosiasi gagal, hidupnya pada dasarnya sudah berakhir. Kalau bukan karena Zhu Hengyu memperlakukannya seperti Jin Hao, dia memiliki sedikit belas kasih lagi dan memberinya kesempatan lagi. Kemudian, karena kegagalan negosiasi itu, dia benar-benar merindukan Zhu Hengyu. Memikirkan hal ini, Dutian berkeringat dingin hanya untuk sesaat. Melihat Dutian berkeringat, Zhu Hengyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Sekarang, jika adegan hari itu berulang, bagaimana Anda harus bernegosiasi? Dutian merenung sedikit, dan kemudian dengan jelas memikirkan solusi. Melihat Zhu Hengyu dengan mata cerah, bagaimanapun, apa yang diceritakan Pak tidak peduli seberapa besar atau kecil, harus dilakukan. Mengangguk dengan puas, Zhu Hengyu berkata, kamu tidak pernah dapat memiliki gagasan bahwa aku ingin melakukan yang terbaik, aku ingin melakukan yang terbaik. Kamu hanya punya satu pilihan, dan itu untuk berhasil. Di jalan monastisisme, setelah gagal itu ditakdirkan untuk menjadi tidak dapat diubah. Jangan berpikir tentang kegagalan, karena kamu tidak mampu untuk gagal. Seringkali, kegagalan sama dengan kematian. Melihat Dutian dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, kamu harus mengingat perasaanmu hari ini. Karena saya akan menjelaskan, itu harus diselesaikan. Anda tidak dapat mengandalkan kesadaran subjektif Anda untuk menilai pentingnya berbagai hal. Sekarang saya memberi perintah, itu harus berhasil, bukan gagal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.